Kita berlanjut ke bagian yang keempat mengenai ekstensi lebih lanjut dari algae, dalam hal ini symmetric algae. Di sini terkait symmetric algae dapat diformulasikan atau didasarkan pada nilai algae statis, yang mana menunjukkan variansi dari nilai algae itu nanti. Nah, dari symmetric algae ini akan kita peroleh nilai untuk mengidentifikasikan apakah sektor itu nanti memiliki keunggulan kompetitif atau non kompetitif atau competitive disadvantage. Nah, adapun formulanya untuk symmetric algae, algae sektor ke I di wilayah studi dikurangi 1 dibagi dengan nilai algae sektor ke I di wilayah studi tambah 1. Nah, ini dasar penghitungan adalah dari nilai statis algae tadi di pertemuan pertama ya, terkait atau di bagian 1 ya, mengenai statis algae ya, algae statis ya. Nah, kemudian pengembangan atas ekstensi lebih lanjut lagi terkait algae, kita dapat juga mengetahui efisien ya dalam hal produksi atau dalam hal penggunaan tenaga kerja dalam memproduksi output tertentu. Nah, dengan kata lain ya, ini untuk melihat apakah suatu sektor di suatu wilayah ya, di wilayah studi lebih efisien daripada sektor di area referensinya. Nah, sehingga energi dapat dimodifikasi dengan HIR ya, dalam hal ini outputnya ya, lalu sektor ke I di wilayah studi dibagi dengan tenaga kerja di sektor ke I ya di wilayah studi dibagi dengan total output di wilayah studi dibagi dengan total tenaga kerja di wilayah studi dibagi dengan wilayah referensinya, yang berarti output sektor ke I wilayah referensi ya dibagi dengan tenaga kerja sektor ke I wilayah referensi dibagi dengan total output wilayah referensi dibagi dengan total tenaga kerja wilayah referensi, yang berarti misalkan kalau studi kita di Jawa Tengah tadi ya, dari praktek-praktek yang sebelumnya, maka output sektor pertanian Jawa Tengah dibagi dengan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Tengah dibagi dengan output ya total di Jawa Tengah ya, output secara total di Jawa Tengah dibagi dengan total tenaga kerja di Jawa Tengah, dibagi dengan referensinya berarti Indonesia ya, secara nasional sektor yang sama itu sektor pertanian, output sektor pertanian di Indonesia dibagi dengan tenaga kerja ya, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di tingkat nasional dibagi dengan total output ya nasional dalam Indonesia dibagi dengan total tenaga kerja di Indonesia, sehingga nanti nilai RG akan menunjukkan seberapa efisien ya, atau menunjukkan efisiensi dalam hal penggunaan satu tenaga kerja dalam menghasilkan output. Nah, yang berarti kita dapat menggunakan ya, mengkombinasikan antara data PDB ya, PDRB sektoral untuk output ya, pendapatan ya, dan juga PDRB atau penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektoral ya. Jadi harus sama tingkatannya. Seperti itu. Nah, kita dapat lanjut ke praktek langsung, di mana ini dari data yang sudah kita gunakan ya sejak bagian pertama sampai sekarang, kita akan menghitung sampai dengan symmetric algae, yang mana didasarkan pada nilai algae ya, yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita akan coba menghitung symmetric algae tahun 2009, yang berarti ini saya jabarkan kembali untuk formulanya, sama dengan nilai algae sektor ke I ya, di wilayah studi ini dalam hal Jawa Tengah tahun 2009 dikurangi 1. Tidak usah saya absolutkan. Lalu fill handle-nya kita drag, kita seret ya, kita drag ke bawah.
Nah, seperti ini. Nah, nilai varian dari LG, simetrik LG ya di antara min 1 sampai 1 ya, bisa dilihat variansinya di sini ya, bisa sampai min 1 ya. Lalu dengan formula yang sama, perbedaannya ini sekarang nilai LG-nya kita tambah ya untuk tiap sektornya. Nah, seperti ini, lalu kita enter, kita drag ke bawah, wheel handle-nya ketemu angkanya ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa nilai LG ya di antara untuk simetrik LG ya, kita cek kembali ya, apabila jadi nilai simetrik LG ini bervariasi dari min 1 sampai positif 1. Apabila nilai SLG itu ternyata lebih dari 0 atau bernilai positif, yang menunjukkan bahwa sektor KI di wilayah studi itu memiliki keuntungan komparatif ya, memiliki comparative advantage. Nah, apabila nanti nilai simetrik LG-nya itu kurang dari 0, berarti negatif ya angkanya, maka sektor KI tersebut di wilayah studi tersebut termasuk comparative disadvantage ya. Kembali lagi ya, ini sekarang kita hitung ya, dengan formula ini tadi ya, di LG sektor KI wilayah studi dikurangi 1 dibagi dengan LGI di sektor KI wilayah C plus 1. Oke, sama dengan seperti ini, tinggal dibagi saja ini, lalu kita drag wheel handle yang kita klik ke bawah. Kalau kalian cermati ya, dengan membandingkan atau melihat nilai statik LG ya, atau LG statis, bahwa saya beri tanda dulu, yang memiliki keunggulan kompetitif adalah LG atau sektor yang memiliki atau termasuk dalam sektor basis. Nih, untuk tahun 2009 ya, ada sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan juga termasuk sektor yang memiliki competitive advantage ya. Kemudian sektor listrik dan gas ya. Lalu ada ini untuk 2009 ya, pengangkutan dan komunikasi yang mana juga termasuk sektor basis dan memiliki competitive advantage ya. Lalu jasa yang merupakan sektor basis dan juga kategori dalam sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Demikian materi secara keseluruhan terkait terkait location gradient ya, atau LG beserta ekstensi lebih lanjut dari LG itu sendiri. Nah, yang perlu dipahami lebih lanjut lagi bahwa dalam penentuan ekonomi itu basis dan non basis, tentunya yang bersifat dinamis itu tidak lepas dari sebab-sebab kemajuan sektor basis ya, karena perkembangan jaringan transportasi ataupun komunikasi, kemudian perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, serta perkembangan teknologi tentunya juga berpengaruh ya. Adanya pengembangan sarana prasarana di dalam infrastrukturnya maupun dalam sosialnya ya. Lalu penyebab kemunduran dari sektor ya yang menjadi non basis bisa jadi, atau kemudian dari sektor basis menjadi non basis ya, terkait penurunan permintaan dari luar daerah ya, lalu kehabisan tentunya cadangan sumber daya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan kembangkan lagi terkait penghitungan LG itu sendiri. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.